Perkenalkan, nama saya Ikhdun Manggujuli, NIM 19110111074, kelas PAH B2 semester 5, Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Subriyo Denpasar. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas metode pengajaran agama Hindu yang diampu oleh dosen Ida Ayu Adi Armini. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yatnya dalam Mahabharata. Mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. KD. Memahami hakikat yatnya yang terkandung dalam Mahabharata. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yakni 1. Siswa dapat menguraikan pengertian dan hakikat yatnya dalam Mahabharata. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan yatnya dalam Mahabharata dan masa kini. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan syarat dan aturan yatnya. Yang terakhir atau yang keempat, siswa dapat menjelaskan kualitas yatnya. Pengertian yatnya dan hakikat yatnya. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yud yang berarti memuja, mempersembahkan korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yatnya diartikan upacara korban, orang yang berkorban, yang berhubungan dengan korban yatnya. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan yatnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Yatnya berarti persembahan korban suci. Pemujaan yang dilaksanakan dengan mempergunakan korban suci sudah barang tentu memerlukan dukungan sikap dan mental yang suci juga. Sarana dalam bentuk tertentu yang difungsikan sebagai sarana memuja keagungan Tuhan. Dengan demikian, sudah semestinya setiap upacara yang dipersembahkan dengan kemantapan, ketulusan dan kesucian hati yang diwujudkan dengan hati yang nurani, bersumber dari hati yang bening dan suci. Tata cara atau rangkaian pelaksanaan yatnya disebut upacara. Kata upacara dalam kamus Sanskerta diartikan mendekati, kelakuan, sikap, pelaksanaan, dan kecukupan. Pelayanan sopan santun, perhatian, penghormatan, hiasan, upacara pengorbanan, kegiatan upacara dapat mendekatkan dengan agama-agama lainnya. Setiap agama memiliki tatanan tersendiri. Diharapkan terjadinya suatu upaya mendekatkan diri ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta prabahawanya kepada alam lingkungannya, para
Tara, para resi atau maharesi manusia sebagaimananya. Bagian-bagian yadnya. Yang pertama, dewa yadnya. Yadnya sejenis ini adalah persembahan yang suci yang dihaturkan kepada ide Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Yang kedua, resi yadnya. Resi yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yadnya ini dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana. Setiap hari para resi telah mendoakan keselamatan dunia dan alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, Pitra yadnya. Korban suci sejenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitra atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Yang selanjutnya, manusia yadnya. Manusia yadnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Yang terakhir, buta yadnya. Upacara buta yadnya adalah korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Tujuan buta yadnya adalah menetralisirkan kekuatan buta kala yang kurang baik menjadi kekuatan buta hita yang baik dan mendukung kehidupan umat manusia. Yadanakan yadnya bagi umat Hindu adalah wajib hukumnya. Segala sesuatu yang dilaksanakan tanpa dilandasi oleh yadnya adalah sia-sia. Agar pelaksanaan yadnya lebih efisien, maka syarat pelaksanaan yadnya perlu perhatian, yaitu sastra yadnya harus berdasarkan Weda. Srada yadnya harus dengan keyakinan. Lascarya, keikhlasan menjadi dasar utama yadnya. Daksina, memberikan dana kepada pandita. Mantra, puja, dan gita wajib ada pandita atau pinandita. Nas muta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melaksanakan yadnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Anasepanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Menurut Bhagavad Gita menyebutkan ada 3 kualitas yadnya, yakni Satwika yadnya adalah kebalikan dari Tamasika yadnya dan Rajasika yadnya. Satwika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan sesudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain, yadnya harus berdasarkan sastra. Tidak boleh melaksanakan yadnya sembarangan, apalagi didasarkan pada keinginan diri sendiri. Karena mempunyai uang banyak, yadnya harus melalui perhitungan hari baik dan hari buruk. Yadnya harus berdasarkan sastra dan tradisi yang hidup berkembang di masyarakat. Yadnya harus didasarkan keikhlasan. Jangan sampai melaksanakan yadnya ragu-ragu. Berusaha berhemat pun dilarang dalam melaksanakan yadnya. Hal ini mengingat arti yadnya itu adalah pengorbanan suci tulus ikhlas Sang Hyang Yajamana atau penyelenggara. Tidak boleh
kikir dan mengambil keuntungan dari kegiatan yadnya. Apabila dilakukan, maka kualitasnya bukan lagi satwika namanya. Yadnya harus menghadirkan sulinggih yang disesuaikan dengan besar kecilnya yadnya. Kalau yadnya besar, maka sebaliknya menghadirkan seorang sulinggih dwijati atau pandita. Tetapi kalau yadnya kecil, cukup dipuput oleh seorang pemangku atau pinandita saja. Dalam setiap upacara yadnya, sang yajamana harus mengeluarkan daksina. Daksina adalah dana uang kepada sulinggih atau pinandita memuput yadnya. Jangan sampai tidak melakukan itu karena daksina adalah bentuk dari resi yadnya dalam panca yadnya. Yadnya juga sebaiknya menghadirkan suara genta, gong, atau mungkin dharma gita. Hal ini juga disesuaikan dengan besar kecilnya yadnya. Apabila untuk melaksanakan yadnya tidak besar, maka suara gong atau dharma gita boleh ditiadakan. Rajasika yadnya. Yadnya dilakukan dengan penuh harapan, hasilnya dilakukan untuk pamer saja. Rajasika yadnya adalah kualitas yadnya yang relatif lebih rendah walaupun semua persyaratan dalam satwika yadnya adalah terpenuhi. Namun sang yajamana atau yang menyelenggarakan yadnya niat untuk memperlihatkan kekayaan, kesuksesan, maka nilai yadnya menjadi berkurang. Tamasika yadnya. Yadnya yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastranya, tanpa mantra, tanpa adanya kidung suci, tanpa ada daksina, tanpa didasari oleh kepercayaan. Tamasika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan dengan motivasi agar mendapat untung. Yadnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Yadnya berarti ucapan persembahan dan korban suci didukung sikap dan mental suci juga. Sarana yang diperlukan untuk perlengkapan sebuah yadnya disebut dengan istilah upakara. Tata cara rangkaian pelaksanaan suatu yadnya disebut upacara. Adapun bagian-bagian dari panca yadnya: 1. Dewa yadnya, 2. Resi yadnya, 3. Manusia yadnya, 4. Pitra yadnya, dan 5. Buta yadnya. Melaksanakan yadnya bagi umat Hindu adalah wajib hukumnya. Segala sesuatu yang dilaksanakannya tanpa dilandasi oleh yadnya adalah sia-sia. Agar pelaksanaan yadnya lebih efisien, maka syarat-syarat yakni lascarya, keikhlasan menjadi dasar utama yadnya. Daksina, memberikan dana kepada pinandita. Mantra, puja dan gita wajib pandita atau pinandita. Nasmuta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melaksanakan yadnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Anasepanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kakak. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Salah kata, salah ucap, kakak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.